Ini judul dari saya hari ini, pengaruh trauma gigi terhadap tumbuh kembang kraniofasia. Trauma gigi itu walaupun sebenarnya kalau di istilah medis kedokteran dentistry kita sering menemui itu menyebutnya dental trauma ya. Dental trauma, tapi ternyata dental trauma itu bukan hanya berupa trauma di dental. Jadi walaupun traumanya nanti eh, mengenai bagian lain, tapi karena dia berada di regio kepala, itu nanti kita tetap menyebutnya dental trauma. Seringnya seperti itu. Jadi di sini mengacu pada cedera mulut apapun, itu biasanya tetap disebut dental trauma, melibatkan gigi, gusi, rahang, lidah, bibir, atau struktur di sekitarnya. Kemudian cedera trauma gigi ini bervariasi, beberapa di antaranya hal yang darurat. Dan seringnya trauma dental trauma ini diakibatkan benturan, kecelakaan, atau cedera saat bermain olahraga. Ini ada kecelakaan. Jadi tipe dental trauma yang disebut dental trauma itu yang mengenai dentalnya, kemudian memang gigi-gigi, posisi gigi itu berubah, kemudian termasuk di trauma di kepala juga seringnya disebut dengan dental trauma. Kalau di istilah medik yang sering digunakan secara internasional. Kemudian di sini untuk tumbuh kembang kraniofasialnya, karena kan mempengaruhi tumbuh kembang kraniofacial. Kita belajar dulu tumbuh kembang kraniofacial itu apa sih? Itu merupakan proses maturasi secara ukuran dan kualitas pada kranium, tulang-tulang wajah, serta tulang rahang. Proses ini berperan penting bagi anak terutama karena hasil dari tumbuh kembang akan mempengaruhi fungsional serta penampilan dari bentuk kepala dan wajah anak. Nah, tumbuh kembang kraniofasial dikatakan normal jika susunan gigi pada lekung gigi tersusun dengan baik. Itu yang pertama. Terutama ranahnya ortodontik di sini. Susunan giginya itu kalau tersusun dengan baik berarti tumbuh kembang kraniofasialnya itu dikatakan normal. Kemudian hubungan rahang atas dan rahang bawah serasi. Ini juga nanti kita bisa menentukan serasi atau tidak mungkin dari materi yang nanti saya walaupun kita nanti bisa menghitung, memprediksi gitu ya. Kemudian keadaan gigi dan rahang yang seimbang. Kemudian juga adanya keseimbangan fungsional. Etiologinya tadi ya sudah disampaikan, yang terbanyak biasanya juga ada beberapa cedera seperti ini, ada kecelakaan lalu lintas gitu ya. Seringkali trauma gigi dikaitkan dengan morbiditas fungsional, kosmetik, dan psikologis. Ya. Sehingga hal-hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas hidup ya, karena selain kualitas secara fungsionalnya dia akan terganggu, secara kosmetiknya juga, apalagi nanti eh, zaman sekarang ya mental health tuh mempengaruhi psikologis juga. Ini beberapa contoh yang eh, trauma, beberapa contoh kejadian trauma gigi, giginya berpindah posisi, kemudian dislokasi ya, kemudian giginya juga jadi patah, ada juga yang bahkan sampai avulsi. Dampaknya pada perkembangan gigi, gigi sulungnya ada terutama di bagian anterior ya, mengganggu perkembangan gigi permanen. Karena gigi sulung itu merupakan salah satu fungsinya ada merupakan panduan untuk gigi permanen erupsi. Kalau dia misalkan seperti tadi dia avulsi, nanti bingung ya mau arahnya kemana, mau tumbuhnya. Jadi tumbuhnya bisa ke tempat yang tidak seharusnya. Kemudian juga mungkin nanti di secara orto kita akan melihat pergerakan gigi samping-sampingnya di tempat yang tidak ada sandaran giginya. Untuk gigi permanen, pada saat giginya sedang berkembang itu biasanya bisa aja terjadi malformasi mahkota dan akar. Erupsinya juga jadi tertunda gitu ya, kalau ternyata tadi terjadi trauma. Dan bahkan akhirnya oklusinya jadi berubah. Jadi ini dampak-dampak dari yang terjadi apabila gigi mengalami trauma.
Maloklusi, karena kalau orto itu hubungannya selalu dengan maloklusi, oklusi, maloklusi gitu ya. Maloklusi sendiri sebenarnya posisi atau susunan gigi dan rahang yang tidak normal. Tapi di sini kita bisa mengetahui ada istilah maloklusi sekunder dan maloklusi primer. Perbedaannya apa sih? Nah, maloklusi sekunder itu adalah terjadi ketika posisi gigi berubah akibat hilangnya gigi karena diantaranya karena trauma tadi. Komplikasi jaringan keras yang terjadi akibat trauma maksilofasial. Perbedaannya dengan maloklusi primer terjadi pada gigi yang sedang berkembang dan umumnya disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan selama masa pertumbuhan. Jadi kalau begitu kita periksa ya, kita mesti kita mesti melakukan anamnesis yang lebih yang benar-benar detail. Apakah maloklusi yang terjadi ini sebenarnya maloklusinya primer atau sekunder? Ya, nanti kan bisa diprediksi dari situ. Sekunder itu diantaranya tadi banyaknya berubah karena trauma. Kalau udah tahu istilah nanti kita bisa eh, mungkin nanti kalau mengisi rekam medik gitu ya maloklusinya ini karena apa gitu nanti bisa kita jadi bahan utama atau bahan pertimbangan ya untuk pada saat kita melakukan perawatan. Selain dampaknya tadi pada posisi gigi juga apa yang terjadi? Misalkan dia terjadi fraktur pada mandibulanya, terutama misalkan karena kecelakaan akhirnya sampai fraktur di kondilus, ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, termasuk asimetri dan keterbatasan pertumbuhan. Sedangkan pada maksila dapat berpotensi menyebabkan asimetri wajah dan ini nanti akan menyebabkan maloklusi. Kalau nanti sudah sampai ke rahang, ini nanti pasti kita untuk perawatannya akan kolaborasi dengan spesialis yang lain, mungkin bedah mulut gitu atau spesialis bedah atau bahkan bisa dengan bedah plastik. Kalau ortodonti nanti kita eh, terutama di giginya ya. Ortodonti, orto berarti meratakan atau merapikan posisi giginya. Selanjutnya untuk pasien yang mengalami trauma maksilofacial biasanya akan diikutin trauma neurologis bisa karena tadi mengenai bisa mengenai persarafan jaringan saraf karena lebih akan lebih parah karena terutama kalau misalkan pasien itu ada kecelakaan yang mempengaruhi wajah gitu ya. Saya trauma neurologis, ortopedi dan secara sistemik pun bisa akan terpengaruh. Trauma maksilofasial yang bersamaan dengan cedera lain juga dapat mencegah koreksi bedah segera karena nanti juga akan menjadikan pertimbangan bagaimana caranya supaya eh, kita bisa mengatasi hal yang urgen dulu gitu. Sehingga untuk yang hal yang lain bisa di ditunda dulu seperti itu ya. Ini terutama karena kita hubungannya dengan perawatan ortodonti jadi biasanya pada pasien-pasien dengan kasus trauma maksilofasial itu ortodonti dilibatkan untuk mengatur posisi giginya terlebih dahulu. Karena nanti di antara beberapa kasus ada yang giginya seperti tadi pindah posisi atau dia terlepas. Ya, ya. Kalau yang ini sudah melibatkan hingga ke rahang. Jadi bisa ada perubahan posisi di sendinya, kemudian di proses kondilarnya berubah posisi ya. Sedangkan kalau yang benar-benar mengenai giginya saja, yang biasanya kita hubungkan dengan ortodonti, itu diantaranya seperti ini. Jadi itu ada gigi yang dia ada trauma tapi dia tidak terlepas gitu ya, tidak tidak posisinya tidak berpindah, tidak ada fraktur. Mungkin kalau di sini diurutkan, kita bisa melihat pada saat pemeriksaan datang, pasien datang, eh, nanti kita kan sekarang kan kita sudah punya RSGM ya. Bisa jadi ada kasus-kasus yang gawat darurat. Nah, yang perlu kita lakukan pemeriksaan adalah ada pergerakan atau tidak di giginya, ada kegoyangan atau tidak. Ternyata tidak ada kegoyangan. Tidak ada kegoyangan kita lanjutkan lagi.
ada yang terlepas atau tidak, gitu ya. Ada yang eh, pada saat kita periksa ya, apakah dia pada saat di perkusi ternyata kok tidak ada masalah. Nah, kita juga jangan senang-senangan nih, oh nggak ada masalah nih, nggak apa-apa. Nah, kan kita harus cek lagi adakah fraktur atau tidak. Kalau tidak ada ya seperti ini, mungkin hanya terkena di jaringan di bawahnya saja. Tapi kalau ternyata ada fraktur, mungkin kronnya saja. Nah, ini dia di secara ciri-cirinya tidak ada secara perkusi mungkin juga tidak ada masalah gitu ya. Tapi ada juga yang traumanya patahnya giginya sampai sini. Kemudian kalau yang secara perkusinya ada masalah, nanti kita lihat eh, kegoyangannya itu, apakah dia ada pergerakan yang akhirnya sampai dia berubah posisi gitu ya. Dia tidak ada perubahan posisi, mungkin sampai dilihat di sini kok nggak ada posisi, nggak ada perubahan posisi, tapi dia secara sudah mulai ada pergerakan. Nah, itu diamati, dicatat seperti itu kondisinya. Sedangkan kalau yang ada perubahan posisi, nah nanti kita juga bisa menanyakan pada pasien terutama yang kasusnya begini, giginya sampai masuk gitu ya, begitu kena trauma gigi masuk ini biasanya dia nggak ada pergerakan, no mobility ya, dia nggak ada pergerakan. Tapi jangan senang-senang dulu, oh nggak apa-apa aman nih. Ternyata dia malah intrusi. Tanyakan pada pasien dulu giginya apa seperti ini. Ternyata dia tuh intrusi atau bahkan mungkin yang parah yang biasanya terlihat seperti tadi gambaran klinis dia ada posisinya ada benar-benar berubah yang dia sampai luksasi ya lateral luksasinya lateral dia udah posisi tulangnya seperti ini. Kemudian ada juga yang mungkin akhirnya malah sebaliknya dari intrusi dia ekstrusi. Kemudian ada fraktur di bagian dalam. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita waspadai sehingga nanti pada saat kita akan melakukan penata laksanaan itu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dan kita mempertimbangkan penyebabnya apa. Termasuk kalau seandainya nanti kejadiannya tidak langsung, pasien tidak langsung datang minta pertolongan, itu nanti ada hal yang semacam itu harus waspada ya untuk kalian melakukan eh, lanjutan tindak lanjut apa yang akan dilakukan tata laksananya. Kalau ternyata maloklusi yang kalian dapatkan, kalian periksa itu maloklusi sekunder. Ini sama ya tadi, jadi ini bisa terjadi seperti ini. Ini ya tadi gigi patah atau fraktur bisa sampai hanya patah atau fraktur tapi tidak sampai berubah posisi. Ada juga yang sampai berubah posisi. Untuk pertimbangan di ortodontik, nanti kita akan melihat tingkat keparahannya. Ini cedera yang lebih parah atau trauma terutama yang melibatkan pusat pertumbuhan atau perpindahan fragmen fraktur, ini memiliki potensi lebih besar untuk mengganggu pertumbuhan. Kita juga cek waktu cederanya bagaimana, cedera selama periode pertumbuhan aktif atau nanti perawatannya seperti apa, gini, apakah menggunakan fiksasi yang rigid sehingga dapat menjadi pertimbangan kalau dia rigid ya mungkin lebih gampang ya untuk mengontrol gitu ya, tidak ikut bergerak. Jadi dari awal seperti yang tadi saya sampaikan, awal nanti kita tanyakan dulu anamnesisnya. Harus jelas ya, terutama kalau udah pasien, kalau ada kondisi seperti tadi, mesti waspada. Ini kenapa kira-kira? Apakah ada sekunder tadi ya, malokusi sekunder. Kemudian dibersihkan wajahnya, kemudian riwayat medisnya, apakah ada periode tidak sadar pada saat itu. Nah, ini terutama biasanya kalau yang begitu pasien datang, dia sudah langsung meminta pertolongan ya. Karena ada yang baru meminta pertolongannya itu delay, dia masih lama baru datang. Di secara pemeriksaan klinis dilihat apakah ada lesi di jaringan lunaknya juga termasuk, kemudian dipalpasi semuanya dan diinspeksi gitu ya. Uji vitalitas
bisa dibantu dengan pemeriksaan radiografi, pembuatan fotografi itu. Kalian foto itu biasanya kalau yang benar-benar datang dalam kondisi eh, langsung minta pertolongan. Ya. Apa saja sih gejalanya yang perlu kita waspadai? Ya, gigi terasa nyeri pada saat disentuh atau ditekan. Walaupun secara kasat mata atau secara tadi dari informasi pasien saya nggak ada masalah, gigi saya waktu itu juga seperti ini gitu. Tapi ternyata waktu disentuh, ditekan ada nyeri. Kemudian ada perdarahan di gusi sekitar gigi yang terkena trauma atau giginya juga goyang, kemudian bengkak gitu ya. Kapan harus periksa? Ternyata eh, mungkin setelah dia delay nggak langsung minta pertolongan, ada rasa nyeri, padahal sudah minum obat, gitu ya. Giginya juga goyangnya dapat bergoyang dengan mudah gerakannya, atau posisinya berubah posisi. Yang dapat kita lakukan adalah meminimalkan bagaimana ya kita supaya ini tidak mengganggu pertumbuhan dalam jangka panjang. Nah, kalau pasien begitu datang bisa langsung minta pertolongan, nanti kita juga bisa langsung mantau apakah nanti posisi yang berubah itu bisa langsung kita kembalikan ke posisinya. Bahkan gigi yang avulsi gitu. Mungkin di bedah mulut juga adik-adik sudah pernah belajar ya. Begitu avulsi, tapi nanti harus kita pantau. Begitu kita kembalikan, kita masukkan giginya itu, apakah dia nanti bisa dengan baik ada proses penyembuhannya? Jangan-jangan malah dia jadi tidak bisa bergerak atau dia lebih intrusi gitu ya. Ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ini ada kalau membuka di internet ya, coba saja dicek Dental International Association of Dental Traumatology. Ini ada panduan untuk penanganan segera pada gigi yang mengalami trauma. Ini sama tujuannya supaya tidak mengganggu tumbuh kembang kraniofacial ya. Isinya diantaranya seperti ini. Kalau ada trauma, apa yang perlu dilakukan nanti begitu buka kalian bisa lihat di sini ada pilihan bahasa Indonesia itu nanti ada panduannya. Di sini ya, guideline untuk manajemen gigi yang mengalami trauma. Ya, ini dia secara kalau milih bahasa Indonesia juga ada ya kerusakan di eh, pada periodonsiumnya ada nyeri pada saat palpasi gitu tadi ya, kemudian periodontitis sebelum pergerakan ortodontik. Kalau yang masih parah, kita tidak bisa langsung melakukan pergerakan ortodontik, tapi kita perlu observasi dulu. Kita tambah lebih panjang. Ini ciri-cirinya. Kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini nanti gigi tambah lebih pendek. Ada juga yang mungkin kreatif langsung ditanam kembali itu. Itu bisa aja sih sebenarnya, tapi nanti apa yang terjadi semuanya harus ditanyakan secara rinci ke pasien. Nih, kalau seandainya nanti begitu eh, pasien sudah reda kondisinya, sudah tadi setidaknya mungkin ditunggu sekitar bisa sampai 3 bulan ya, atau mungkin yang cepat bisa tidak sampai sebulan bisa kita terus lanjutkan melakukan perawatan. Tapi kalau yang sampai akhirnya dia eh, tertanam yang kita sudah tidak ada ligamen di sininya karena giginya masuk ya intrusi atau mungkin avulsi langsung ditanam kembali. Kalau kita tidak segera melakukan evaluasi, ini nanti giginya malah menyebabkan jadi eh, ada ankilosis di giginya. Jadi untuk tindakan seperti ini ada yang disebut dengan decoronisation. Justru giginya nanti dirangsang untuk supaya dia bisa bisa ada pembentukan tulang kembali, di sini jaringannya sehat kembali karena kalau tidak ini di sini giginya jadi mati dan malah menghambat kesembuhan tulang jaringan yang ada di sini. Jadi nanti bisa dilihat di sini apa yang harus dilakukan, nanti evaluasinya seperti apa. Jadi kalau kalian dapat pasien, kok posisinya begini tuh harus dicurigai. Tanya lebih lanjut, kenapa? Apakah memang dari dulu seperti ini posisinya? Apakah ini ternyata merupakan maloklusi sekunder? Ya, ini nanti kita akan kolaborasi dengan dokter gigi prostetik, restoratif, gitu, dengan ortodontik dan bedah mulut.
Nanti dari ini juga, kalau ini untuk posisi-posisi kondilusnya, ini untuk melihat evaluasi terutama kalau yang ada sampai ada dari anamnesis ternyata dia ada perubahan rahang gitu ya. Nanti kita juga harus cek dari sentrik oklusi, sentrik relasi. Ini nanti kita bisa juga melakukan difiksasi dengan alat-alat. Dipercepat aja sudah jamnya. Beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya, ini ya. Jadi di sini di kesimpulannya kalau ada trauma, kita lihat klasifikasinya ternyata apa. Ini eh, maloklusi sekunder ya, maksilofacial trauma. Jadi ini yang disebut dengan maksilofacial trauma itu, atau bisa kadang-kala ada yang nyebutnya dental trauma. Ternyata ada di sini. Bisa subluxasi, giginya ekstrusi atau laksasi, kemudian avulsi ya. Ini kalau dia sudah melibatkan dentoalveolar sampai seperti ini. Kemudian ini gambaran klinisnya. Giginya ada yang lepas, ada yang sampai crossbite. Nah, manajemennya apa? Ini harus dilakukan penanganan seperti itu. Ya. Ini tindakan pelindungan. Kemudian jadi kesimpulannya trauma gigi bisa berdampak luas pada tumbuh dan perkembangan kraniofacial karena terutama karena perubahan posisi gigi. Kemudian penilaian cermat, perawatan yang cepat, dan pemantauan jangka panjang sangat penting untuk minimalkan potensi komplikasi dan memastikan perkembangan wajah dan gigi yang optimal. Baik, itu dari saya. Jadi intinya yang bisa saya sampaikan adalah kalau kewaspadaan ya adik-adik, terutama mungkin nanti kalau cari pasien itu harus diwaspadai ada hal seperti itu, gitu ya. Saya rasa cukup dari saya. Saya kembalikan ke MC.